Proyek ini adalah untuk mengefisienkan fasilitas toilet umum dalam mengelola lingkungan seperti suhu dan kelembapan untuk mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan juga kesehatan lingkungan. Dengan menggunakan sistem yang otomatis untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time. Data yang dikumpulkan akan dianalisa seperti memberikan peringatan apakah suhu dan kelembapan melebihi batas aman. Bisa juga untuk mengatur ulang ventilasi dan pendingin ruangan. Untuk memberi keputusan otomatis seperti menonaktifkan pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Lalu tujuan koordinat kami adalah yang pertama merancang dan mengembangkan sistem pemantauan suhu dan kelembapan udara, mengumpulkan data secara real time menggunakan perangkat IoT, menganalisis data dan dikumpulkan dengan menggunakan algoritma cerdas untuk memberikan rekomendasi merawat suhu dan kelembapan. Manfaat dari alatnya adalah secara akademis memberikan kontribusi kepada pengembang ilmu pengetahuan khususnya di bidang IoT, memberikan referensi bagi penelitian, mendorong pengembangan sistem yang lebih cerdas dan efisien. Manfaat praktisnya membantu mengelola toilet umum dalam memonitor dan mengelola kondisi suhu dan kelembapan secara otomatis dan efisien. Menyediakan data berbasis analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih terhadap suhu dan kelembapan. Manfaat bagi sosial dan lingkungan, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pengunjung toilet untuk menjaga kondisi suhu dan kelembapan, mengurangi jejak karbon dan efisiensi penggunaan energi yang lebih luas melalui sistem IoT, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan fasilitas publik menggunakan teknologi. Berikutnya pembagian alat yang akan dijelaskan oleh Fadli. Panjang. Alat pertama adalah sensor DHT22. Sensor DHT2 memiliki sensor digital yang digunakan untuk mengukur sensitif kelembapan. Fitur utama pengukuran suhu. Kemudian suhunya di antara rentang bisa 40 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Alat dan bahannya panjang. Akurasinya kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Pengukuran kelembapannya rentang 0% hingga 100% relatif humidity. Akurasinya kurang lebih 3% hingga kurang lebih 5%. Menggunakan protokol digital atau one wire, mudah dihubungkan dengan microcontroller seperti Arduino, Raspberry Pi atau ESP32. Keunggulannya presisi tinggi, stabil dalam jangka panjang, konsumsi dayanya juga rendah. Kemudian yang kedua menggunakan sensor kapasitor untuk mengukur kelembapan dari sensor untuk mendeteksi suhu. Data yang dikirimkan dalam bentuk sinyal digital melalui satu bit data sehingga tidak memerlukan konversi analog ke digital tambahan. Kemudian ada blackbox, digunakan untuk menguji dan merancang rangkaian elektronik tanpa perlu menyodor komponen. Blackbox sangat populer di kalangan hobis dan profesional elektronik karena fleksibilitasnya dalam merancang rangkaian secara cepat dan mudah. Kemudian ada ESP32. Yang pertamanya yaitu Wi-Fi dan Bluetooth, mendukung protokol Wi-Fi, mendukung Bluetooth klasik dan BLE. Kemudian yang kedua ada prosesor dual core dan serialisnya XMSA dengan kecepatan hingga 240 MHz. Yang ketiga ada GPIO atau General Purpose Input Output. Los lah, dipadu. Kemudian yang keempat ada memori yang memiliki RAM 520 KB SRAM. Memori flash biasanya 4 MB tergantung model yang digunakan. Kemudian penjualan dan penjualan yang akan dilakukan oleh itu pada diri kita. Oke, baik. Di bagian inklusi library itu sama kayak konfigurasi awal, dimana include WiFi ya digunakan untuk konektivitas WiFi ESP32 itu sendiri dan kemudian include WiFi client .h memungkinkan ESP32 untuk Baru aktivitas sempat internet. yang presentasi. Kemudian lanjutnya dengan Blink Simple ESP32 digunakan untuk mengintegrasikan Surya udah. ESP32 dengan Udah semua. platform Blink. Pace belum? Sama kayak Tinggal Pace. menghubungkan dari Blink ke Walkme-nya sendiri. Kemudian DHT.h di bagian digunakan untuk membaca data dari sensor DHT22. Kemudian mendefinisikan define Blink Secret Access ID dengan TMPL 69B SYHIN ini digunakan
informasi template dan token autentikasi Blink untuk menghubungkan dengan kedua pihak ke aplikasi Blink. Kemudian ada out token. Out itu adalah token autentikasi untuk koneksi ke Blink. Ada itu ESID dan password ya, password WiFi dan nama dari koneksi internet yang akan kita gunakan. Kemudian Makin makalah, ada sensor dan aktuator. Ada DHT pin 5, yaitu adalah pin GPIO tempat sensor DHT 22 terhubung. Kemudian DHT type, jadi sensor dari DHT 22-nya. Kemudian ada exhaust fan, yaitu kayak exhaust pin GPIO untuk mengontrol exhaust fan-nya sendiri. Kemudian exhaust digunakan untuk menyimpan status exhaust fan nyala atau mati. Kemudian ada manual control menggunakan apakah exhaust fan dikontrol secara manual, true atau otomatis. Nah, kemudian ada dilanjutkan dengan serial.begin yaitu 115.200. Itu digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk dibagi. Pin money dan digital writer digunakan untuk mengatur exhaust sebagai output. Kemudian Blink Begin digunakan untuk menghubungkan ESP32 untuk platform Blink. DHT.begin juga untuk menginisialisasi sensor DHT22. Kemudian ada timer set interval digunakan untuk mengatur pengambilan data sensor setiap 2,5 detik. Kemudian ada lagi fungsi loop ya, Blink-kan digunakan untuk memastikan koneksi dengan server Blink berjalan. Kemudian ada juga untuk timer kan digunakan untuk mengeksekusi fungsi yang dijadwalkan, dalam hal ini yaitu set sensor. Nah, yang di sini ada fungsi dari sensor sendiri adalah ada rate humidity dan rate temperatur digunakan untuk membaca data kelembaban dan suhu dari sensor. Kemudian ada Blink virtual write digunakan untuk mengirim data ke Blink pada virtual pin V0 suhu dan V1 yaitu kelembaban. Kontrol otomatis exhaust fan menyala jika suhu di atas 30 derajat Celcius atau kelembabannya itu ada lebih 70%. Exhaust fan mati jika kondisi suhu atau kelembaban normal. Oke, kontrol manual dari Blink yaitu dengan mengaktifkan manual, mengaktifkan atau mengaktifkan. Kemudian ada kontrol dari exhaust fan secara manual itu seperti di depan. Nah, kemudian Ibu menyediakan fitur pemantauan dan pengendalian exhaust fan berbasis IoT dengan memanfaatkan platform Blink. Pengguna dapat memantau suhu dan kelembaban secara real time. Kemudian menentukan kontrol otomatis berdasarkan ambang batas suhu atau kelembaban. Kemudian dapat beralih ke kontrol manual untuk mengatur exhaust fan secara langsung. Kemudian untuk simulasi gambaran saudara habis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simulasi hasilnya. Ujang tuh tak tahu nak presentasi video. Pertama adalah kondisi suhunya 28 derajat dan humidity 40%. Sini exhaust-nya mati, ditambahkan dengan LED yang mati. Kemudian jika suhunya di atas 26 derajat, maka exhaust-nya nyala. Nah. Kemudian untuk mengaktifkan mode manual, kita menekan tombol switch mode manual. Nah, tanpa switch mode manual, meskipun kita menekan switch exhaust fan, exhaust fan akan menyala. Lanjut. Nah, jika dua-duanya ditekan, maka exhaust fan menyala karena kita menggunakan mode manual. Kesimpulan akan dibawa oleh Fadli. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu sistem itu mampu membaca dan mengirim data suhu serta kelembaban secara real time. Aplikasi Blink memungkinkan pemantauan yang efektif. Yang kedua, exhaust fan dapat dikontrol secara otomatis berdasarkan ambang batas suhu yang lebih dari 30 derajat Celcius atau kelembaban lebih dari 70%. Ini mendukung efisiensi pengoperasian sistem sesuai kondisi lingkungan. Pada kontrol manual yang diaktifkan melalui aplikasi Blink memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengendalikan exhaust fan sesuai kebutuhan. Sistem dapat berfungsi stabil dengan berbagai skenario, baik dalam mode otomatis maupun manual, sesuai peraturan pengguna. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.